Halo semuanya, pada tahun 1960-an, masa era kepemimpinan Presiden pertama Indonesia Soekarno, kekuatan militer Indonesia adalah salah satu yang terbesar dan terkuat di dunia. Pada saat itu, bahkan kekuatan Belanda sudah tidak sebanding dengan Indonesia. Dan Amerika sangat khawatir dengan perkembangan kekuatan militer Indonesia yang didukung besar-besaran oleh teknologi militer terbaru dari Uni Soviet. Pada tahun 1960, Belanda masih bercokol di Papua. Melihat kekuatan Republik Indonesia yang semakin hebat, Belanda yang didukung Barat merancang tipu muslihat untuk membentuk negara boneka yang seakan-akan merdeka, tapi masih di bawah kendali Belanda. Presiden Soekarno segera mengambil tindakan ekstrim. Tujuannya merebut kembali Papua. Berkat kedekatan Indonesia dengan Soviet, maka Indonesia mendapatkan bantuan besar-besaran berupa kekuatan armada laut dan udara militer tercanggih di dunia dengan nilai raksasa 2,5 miliar US dollar. Saat itu, kekuatan militer Indonesia menjadi yang terkuat di seluruh belahan bumi selatan dan bahkan mengalahkan kekuatan militer Australia. Ini dia peta kekuatan militer Indonesia saat itu. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, kita mau ngingetin lagi nih ke kalian. Buat tekan tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan juga ya loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Wawasanda. Armada Laut, kapal perang utama. Kekuatan utama Indonesia di saat Trikora itu adalah salah satu kapal perang terbesar dan tercepat di dunia buatan Soviet dari kelas Sverdlov. Dengan 12 meriam raksasa kaliber 6 inci. Setelah tiba di Indonesia, kapal ini berganti nama menjadi KRI Irian. Kapal dengan bobot raksasa 16.640 ton, dengan awak sebesar 1.270 orang termasuk 60 perwira. Soviet tidak pernah sekalipun memberikan kapal sekuat ini pada bangsa lain manapun, kecuali Indonesia. Kapal-kapal terbaru Indonesia sekarang dari kelas Sigma hanya berbobot 1.600 ton. Asli, sebesar apa tuh ya gan kapalnya? Kapal selam. Tak cuma kapal perang, Indonesia juga mempunyai 12 kapal selam kelas Wishkey dari Uni Soviet yang hampir seluruhnya dipersenjatai torpedo jenis Sid-50. Torpedo Fire dan Forget ini merupakan torpedo terbaik pada zamannya, dan hanya Rusia serta Indonesia yang memiliki torpedo jenis ini. Semua nama kapal selam diambil dari nama senjata dari dunia pewayangan. 9 dari 12 jumlah kapal selam yang dimiliki Indonesia hingga kini keberadaannya masih misterius dan menjadi rahasia pemerintahan Indonesia. Korvet. Puluhan kapal tempur kelas korvet juga diberikan kepada pemerintah Indonesia di masa itu. Fungsi korvet pada masa itu ialah sebagai penjaga atau pengiring dari kapal perang terbesar milik Indonesia, KRI Irian. KRI Jeep tadi 881 yang merupakan salah satu dari korvet bantuan Uni Soviet. Indonesia mempunyai 104 unit kapal tempur, jumlah yang sangat fantastis untuk sebuah negara yang baru merasakan kemerdekaan pada masa itu. Armada Udara. Angkatan Udara Indonesia juga menjadi salah satu armada udara paling mematikan di dunia, yang terdiri lebih dari 100 pesawat tercanggih saat itu. Armada ini terdiri dari 20 pesawat pemburu supersonik MiG-21 Fishbat, 30 pesawat MiG-15, 49 pesawat tempur high subsonik MiG-17, 10 pesawat supersonik MiG-19. Pesawat MiG-21 Fishbat adalah salah satu pesawat supersonik tercanggih di dunia, yang telah mampu terbang dengan kecepatan mencapai Mach 2. Pesawat ini bahkan lebih hebat dari pesawat tercanggih Amerika saat itu. Pesawat supersonik F-104 Starfighter dan F-5 Tiger. Sementara Belanda masih mengandalkan pesawat-pesawat peninggalan Perang Dunia II seperti P-51 Mustang. Sebagai catatan, kedahsyatan pesawat-pesawat MiG-21 dan MiG-17 di Perang Vietnam sampai mendorong Amerika mendirikan United States Navy Strike Fighter Tactics Instructor, pusat latihan pilot-pilot terbaik yang dikenal dengan nama Top Gun. 25 unit pesawat pembom Tu-16 Tupolev. Indonesia pada masa itu memiliki 25 unit pesawat bomber ini. Varian Tu-16 KS-1 dimiliki oleh AURI, nama TNI AU waktu itu.
pada tahun 1961. Pesawat-pesawat ini digunakan untuk mempersiapkan diri dalam operasi Trikora tahun 1962 untuk merebut kembali Irian Barat dari Belanda. Semua pesawat ini direncanakan untuk menyerang HR Miss Karel Doorman, kapal induk AL Belanda yang tengah berlayar dekat Irian Barat saat itu menggunakan rudal anti kapal AS-1 Canal. 14 unit Tu-16 tergabung dalam Skadron 41 dan sisanya di Skadron 42. Kedua skadron ini bermarkas di Pangkalan Udara Auri Iswahyudi di Madiun, Jawa Timur. Semua unit Tu-16 tidak diterbangkan lagi pada tahun 1969 dan keluar dari armada Auri pada tahun 1970. Pada masa itu, hanya ada 4 negara di dunia yang memiliki pesawat pembom: Uni Soviet, Amerika, Inggris, dan Indonesia. Armada Darat. Hampir seluruh pasukan darat Indonesia menggunakan senjata AK-47 yang dibeli di Rusia. Hingga kini, ketangguhan senjata tersebut masih melegenda dan merupakan senjata terbaik sepanjang masa. Ini semua membuat Indonesia menjadi salah satu kekuatan militer laut dan udara terkuat di dunia. Efeknya, sehingga Amerika di bawah pimpinan John F. Kennedy masa itu memaksa Belanda untuk segera keluar dari Papua dan menyatakan dalam forum PBB bahwa peralihan kekuasaan di Papua dari Belanda ke Indonesia adalah sesuatu yang bisa diterima. Fakta sejarah keemasan militer Indonesia pada era Presiden Soekarno. Jika dibandingkan dengan sekarang, kemampuan alutsista Indonesia sangat jauh dibandingkan teknologi yang dipakai Soekarno, yang merupakan teknologi terbaik di zamannya. Tetapi pada masa kepemimpinan Presiden SBY, kekuatan militer Indonesia secara bertahap mulai terus meningkat. Dan pada pemerintahan yang baru ini, diharapkan peningkatan tetap konsisten. Nah, itu tadi bahasan kita kali ini mengenai masa kejayaan militer Indonesia.